Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah melanjutkan pelajaran kita membaca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan pelajari pada malam hari ini dalam surat An-Najm, ayat yang ke-19 sampai 23. Silakan dibaca. Afara'aitumul Lata wal Uzza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aitum apakah kalian melihat? Ya. Ini ada beberapa huruf dengan kata kerja, ya. A-nya ini huruf pertanyaan, fa juga huruf tersendiri, ra'aitum ini kata kerja. Ya, artinya apakah kalian melihat, ya, memperhatikan. Al-Lata, Lata. Ya. Al-Lata yaitu Lata, salah satu dari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Uzza, wa dan Al Uzza juga, Uzza yang merupakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita uraikan. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian memperhatikan Lata dan Uzza? Ra'a di sini maksudnya memikirkan, memperhatikan, ya, hakikat dari Lata dan Uzza yang disembah. Apakah dia bisa memberi manfaat, mendatangkan mudarat? Ini yang dimaksud. Afara'aitumul Lata wal Uzza, dan ini khitab. Ayat ini
ungkapannya ditujukan kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab yang diutus Nabi kepada mereka. Kemudian wa manata, ini juga berhala, wa manata, manat. Ini yang ketiga, wa manata ats-tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga, al-ukhra, lain, yang lain. Ya, jadi apakah tidak kalian memperhatikan Lata, Uzza, Manat yang ketiga dari berhala-berhala yang lain? Ya, berhala-berhala yang lain. Allah sebutkan 3, namun di sana sekian banyak berhala. Disebutkan 3 ini karena memang dia yang paling masyhur, mereka yang paling masyhur, yang paling besar, yang terkenal. Ya, nanti akan kita uraikan Uzza, Lata itu di mana letaknya, Uzza juga di mana, siapa yang menyembahnya, siapa yang mengagungkannya, nanti akan kita jelaskan. Sekarang makna kata perkataannya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru, apakah lakum bagi kalian? Ya, hanya sama dengan afara'aitum, pertanyaan, apakah? Ya, apakah lakum bagi kalian adz-dzakaru, laki-laki, walahul untha, ya, dan wanya, dan lahu baginya, yaitu Allah. Ya, untha perempuan. Maksudnya apa? Mereka menisbatkan bagi Allah perempuan, ya, sementara mereka memiliki atau mengambil, mengklaim bahwa mereka, untuk mereka laki-laki, untuk mereka laki-laki. Adapun Allah mereka nisbatkan untuk Allah perempuan. Ya, baik itu dalam bentuk sesembahan, makanya sesembahan itu nanti dimuannaskan oleh mereka, karena dalam bahasa Arab itu kata-kata bendanya itu terbagi 2, ada yang muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu dihukumkan laki-laki dan dihukumkan kepada laki-laki, muannas perempuan dan dihukumkan kepada perempuan. Ada tanda-tandanya. Mereka ini orang-orang Arab jahiliyah, yang laki-laki mereka ambil, yang perempuan mereka serahkan kepada Allah, termasuk anak. Ya, termasuk anak. Mereka meyakini bahwa malaikat itu anak perempuan Allah, sementara mereka tidak mau punya anak perempuan. Ya, merasa hina bila memiliki anak perempuan. Ini yang ditanya oleh Allah, alakumul dzakaru walahul untha, apakah pembahagian yang kalian lakukan, yang laki-laki kalian ambil, sementara yang perempuan kalian serahkan kepada Allah. Lalu Allah mengatakan tilka, ya, ayat berikutnya, tilka itu, ya, itu idzan jadinya atau adalah qismatun, pembahagian, diza yang tidak adil. Ya, diza tidak adil. Pembahagian mereka dalam masalah yang laki-laki dan perempuan ini itu tidaklah adil. Mereka mengambil yang laki-laki, mengklaim bahwa yang laki-laki itu mereka miliki, mereka bangga-banggakan, sementara perempuan mereka serahkan kepada Allah. Ini pembahagian yang tidak adil. Tilka idzan qismatun diza, itu jadinya pembahagian yang tidak adil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan tentang Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Sebenarnya
itu semua tidak lain adalah hanya sebatas nama. In hiya, ayat yang ke-23 ini, in tidaklah, hiya dia, maksudnya nama-nama yang mereka hukumkan wanita, hukumkan perempuan, dan mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Lata, Uzza, Manat, dan yang lain-lainnya. Ya, tidaklah itu semua, in hiya, illa kecuali asma, sebatas nama-nama. Ya, in hiya illa asma'un sammaitumuha, yang kalian berikan nama-namanya. Ya, jadi yang memberikan nama-nama itu kalian sendiri, wahai manusia. Ya, sammaitumuha antum, kalian, maksudnya mereka-mereka yang ada di zaman Nabi, yang langsung berhadapan dengan Nabi ketika Nabi menjelaskan tentang kesyirikan dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka, kalianlah yang memberikan nama-nama itu. Lata, kalian berikan nama. Para ulama tafsir nanti akan menjelaskan bahwa Lata itu plesetan dari nama Allah. Uzza juga demikian, Manat juga demikian, tetapi dalam bentuk muannats. Ya, dalam bentuk muannats. Itu semua nama-nama yang kalian buat sendiri. Baik itu kalian sendiri yang sekarang hidup di zaman Al-Quran diturunkan, wa abaukum, dan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dahulu. Nama-nama yang dibuat-buat oleh nenek moyang kalian, leluhur kalian. Ya, itu hanya sebatas nama-nama. Ma anzalallahu, ma tidaklah atau tidak, anzala menurunkan, Allah biha dengannya, min dari sultan kekuasaan. Jadi Allah tidaklah menurunkan ya tentang nama-nama tersebut kekuasaan atau bukti, tanda-tanda. Ya, Allah tidak menurunkan apa-apa. Allah tidak memerintahkan mereka dalam wahyu, berikan nama ini Lata, berikan nama ini Uzza. Ya, itu hanya sebatas nama-nama, hakikatnya sama. Semuanya sama. Ya. Allah tidak menurunkan kekuasaan untuk membuat atau membagi-bagi seperti tadi. Lalu iyattabi'una, in artinya juga tidak, ya, tidak. Yattabi'una, mereka mengikuti, maksudnya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, tidaklah mereka mengikuti illa kecuali adh-dhanna, dugaan atau sangkaan saja. Jadi mereka menduga-duga, menyangka-nyangka, tidak ada ilmu, tidak ada burhan, tidak ada hujjah dari Allah. Allah tidak menurunkan apa-apa tentang nama-nama tadi, tentang berhala-berhala tadi, sama sekali tidak. Mereka yang membuat-buatnya dan mereka yang memberi nama-nama khusus. Ya, Allah tidak memberikan nama. Itu hanya nama-nama yang mereka buat. Ya. In yattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan dan dugaan. Wa ma tahwal anfus, dan yang mereka ikuti juga adalah wama, dan apa tahwa, yang diinginkan oleh al-anfus, hawa nafsu, dugaan dan hawa nafsu. Itulah dasarnya. Tidak ada ilmu dari wahyu Allah, ya, tetapi hanya prasangka, dugaan. Ya, mereka anggap, oh ini baik, anggapan baik saja. Ya, kemudian terkadang didukung juga oleh hawa nafsu. Nama-nama sesuatu yang disembah, dijadikan tandingan bagi Allah itu mereka buat terkadang disebabkan oleh hawa nafsu. Ya, ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah dugaan, prasangka,
anggapan, yang kedua adalah hawa nafsu. Wa ma tahwal anfus. Lalu Allah mengatakan walaqad ja'ahum, dan sungguh ja'ahum telah datang kepada mereka min dari rabbihim, Rabb mereka Allah pencipta mereka, al-huda, petunjuk. Ya. Petunjuk sudah diturunkan oleh Allah, sementara mereka tetap berpegang kepada sangkaan, dugaan, anggapan dan hawa nafsu. Sementara petunjuk sudah diturunkan oleh Allah. Hidayah sudah diturunkan oleh Allah. Ilmu, wahyu sudah diturunkan oleh Allah. Tetapi mereka tetap berpegang kepada apa yang mereka anggap itulah yang benar. Dan mereka juga beralasan ini kan sudah lama, sementara yang kamu bawa baru. Ini sudah turun-temurun, tradisi yang sudah berturut-turut, sementara yang kamu bawa, yang kamu bacakan baru. Allah mengatakan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sementara Allah telah menurunkan petunjuk, mereka tidak mau. Nah, inilah keadaan siapa? Masyarakat jahiliyah yang diceritakan oleh Allah di sini dalam hal menyembah berhala. Baik, kita akan baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di di sini. Sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul lata wal uzza. Kita mungkin kembali ke pelajaran yang lalu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW tentang proses penerimaan wahyu, bahwa wahyu Al-Quran ini langsung diterima oleh Nabi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu ketika wahyu turun, saat malaikat Jibril itu sangat dekat dengan Nabi, baik secara dalam bentuk aslinya, ya, 2 kali malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya di wahyu yang kedua, dan kemudian ketika menerima perintah salat di Sidratul Muntaha. Sementara sisanya malaikat Jibril sangat dekat dengan Nabi, bahkan bersentuhan lutut dengan Nabi SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian riwayat. Datangnya malaikat Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang didustakan oleh orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah. Mereka mendustakan Nabi sebagai seorang nabi, mereka mendustakan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Dan mereka mengatakan andai kata memang Allah mengutus Rasul utusan, maka bukan kamu orangnya. Ya, bukan kamu orangnya. Ada orang lain yang lebih berhak menerima pilihan Allah sebagai seorang utusan. Dan mereka juga mengingkari hari berbangkit. Dan di antara yang mereka ingkari adalah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyembah Allah satu-satunya. Ya, mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Ya, innaha aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka menyatakan bahwa mengesahkan Allah dalam beribadah itu perkara yang tidak mungkin. Jadi mereka tidak mau. Mereka, ini yang mereka ingkari. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini tentang penyembahan mereka terhadap beberapa berhala yang besar, yang terkenal, tersohor di Jazirah Arab. Yang pertama Lata. Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berfikir, ya, menggunakan akal sehat mereka. Ini orang masyarakat jahiliyah, ya. Ya, masyarakat jahiliyah diajak yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka sembah itu yang 3 disebutkan oleh Allah di sini. Pertama Lata, ya, yang kedua Uzza, yang ketiga Manat.
Lata, Uzza, Manat. Disebutkan ketiga-tiganya oleh Allah di sini. Alasan disebutkan ketiga-tiganya oleh Allah dan yang lain tidak disebutkan, kata para ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir, bahwa memang yang tiga ini adalah berhala-berhala yang besar, terkenal, diibadati oleh kabilah yang luar biasa besarnya. Ya, jadi yang mengibadatinya kabilah besar, ya, suku yang besar. Jadi disebutkan oleh Allah di sini, dan Allah mengajak mereka berpikir, maka disuruh untuk melihat. Afara'aitum, apakah kalian tidak perhatikan Al-Lata wal Uzza wa Manat. Baik, Al-Lata kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah sakhratun bayda manqushatun, adalah batu putih, batu berwarna putih dan diukir-ukir. Jadi bukan batu biasa saja, tapi batu yang diukir. Ukirannya tentu berbentuk, ya, ukirannya berbentuk orang lah, berbentuk orang, sama dengan lukisan-lukisan yang dibuat di zaman Nabi Nuh, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, setelah 5 orang yang meninggal, orang-orang saleh yang meninggal dunia, kemudian datang syaitan, ya, mengusulkan, memberikan ide dengan tujuan untuk mengalihkan mereka nantinya dari beribadah kepada Allah kepada mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kata syaitan, ya, buatlah gambar mereka, lukis, ya, dilukislah gambar orang-orang saleh tadi, 5 orang yang saleh diceritakan oleh Allah dalam surat Nuh. Kemudian kata syaitan, letakkan di tempat-tempat di mana dahulu kalian berkumpul dengan mereka. Jadi kalian masih merasakan kehadiran mereka-mereka ini. Jadi memang penyebab ini yang harus kita catat, ini sangat penting, bahwa penyebab menyimpangnya manusia dari mengibadati Allah semata-mata kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari awalnya adalah berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Ya, al-ghuluwu fi hubbis salihin. Ghulu, melampaui batas dalam memuliakan, mencintai, menghormati orang saleh dengan cara memberikan hak Allah kepada mereka. Asalnya memang tidak terjadi penyembahan kepada selain Allah. Ya, untuk generasi yang masih murid-murid dari orang saleh tadi, tidak ada penyembahan, tidak ada kesyirikan. Mereka hanya masih merasakan kehadiran, dan semakin ada motivasi, ada penyemangat mereka untuk terus beribadah dengan tekun, ya. Tetapi syaitan bukan itu tujuannya. Syaitan akan memiliki program jangka panjang. Satu generasi sudah pergi, kemudian generasi berikutnya dia mulai tambah-tambah lagi wahyunya, karena syaitan juga menyampaikan wahyu, ya, disampaikan wahyu. Oh, ini orang-orang dahulu tidak seperti ini, mereka melakukan begini. Mulailah mengusap-ngusap, menempel-nempelkan dada, kata Ibnu Abbas, sampai nanti tiba satu generasi mereka justru menyembah, bukan menyembah Allah, tapi menyembah gambar atau berhala-berhala orang-orang saleh tersebut. Kembali kita kepada Lata. Jadi Lata itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah sakhrah, batu yang berwarna putih kemudian dilukis, diukir. Ya, ukirannya tentu bisa kita pahami, ya. Kemudian wa 'alaiha baitun. Batu ini ditempatkan di sebuah bangunan rumah. Ya, bangunan seperti tempat beribadah. Ya, di dalamnya ada batu itu. Ya. Dan dia terletak di Taif. Jadi Lata itu berada di mana? Di Taif. Lahu astarun wasadana.
batu yang diukir tadi memiliki apa? Sitar-sitar. Ada kain-kain yang menutupinya, yang menghiasinya, ditempelkan di dinding-dinding bangunan yang dia ada di dalamnya. Kemudian ada sadanahnya. Sadanah ini adalah orang yang merawatnya, orang yang menjaganya, mengurusinya. Ya, orang yang mengurusinya, sadanah. Apa juru kunci kalau bahasa kita sekarang ini? Ada juru kuncinya. Ya, untuk Lata, dia berada di Taif. Wa haulahu fina, di sekitarnya terhampar luas, ada hamparan, ada halaman, ya. Mu'azzamun inda ahli Taif, diagungkan oleh penduduk Taif. Itu Lata, diagungkan oleh penduduk Taif. Wahum Thaqif wa man taba'aha. Penduduk Taif ini dari kabilah Thaqif, kabilahnya Thaqif dan pengikut-pengikutnya. Yaftakhiruna biha ala man adahum min ahya'il Arab. Mereka sangat membanggakan Lata ini kepada penduduk-penduduk Jazirah Arab yang lainnya selain dari orang Quraisy. Ya, selain Quraisy, mungkin karena Quraisy juga memiliki, orang Thaqif ini sangat membanggakan, memuliakan Lata dan bahkan membanggakan kepada masyarakat Jazirah Arab. Yaftakhiruna biha ala man adahum min ahli al-Arab ba'da Quraisy. Berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dinukilkan oleh Ibnu Katsir, wa kanu qad ishtaqu ismaha min ismillahi ta'ala. Kata Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir salah seorang ulama tafsir dan memiliki tafsir yang terkenal, ya, yaitu tafsir Ibnu Jarir. Ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang Thaqif, orang Taif itu mengambil nama Lata itu dari nama Allah. Jadi asalnya diambil dari nama Allah, kemudian diplesetkan jadi Al-Lata. Ya. Kata Ibnu Jarir, ishtaqu ismaha min ismillahi ta'ala faqalu Al-Lat. Ya, ditambahkan ta. Asalnya Allah, kemudian untuk tidak menunjukkan itu Allah tetapi selain Allah, maka mereka tambahkan ta. Al-Lat. Ya, Al-Lata ma'nuna mu'annatsatan min ta'ala minhu. Jadi mu'annas dari Allah. Mu'annas bentuk mu'annas dari Allah mudzakkar, sementara mu'annasnya itu Lata yang mereka sembah. Sama dengan Allah. Dinamakan dengan Lata, diambil diplesetkan dari nama Allah. Ya. Ta'ala Allah, kata Ibnu Jarir, ta'ala Allah amma an qawlihim uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Ya. Kemahatinggian yang sempurna. Kemudian ya. Ini penamaan Lata tanpa ada tasdid di huruf taknya. Al-Lata tanpa ada tasdid. Dinukilkan dari Ibnu Abbas bahwa di antara sebab penamaannya juga untuk batu yang diukir tadi adalah ukiran seseorang yang dahulu, jadi Al-Lat, tanya pakai tasdid, Al-Lat ta, ya, pakai tasdid. Kata Ibnu Abbas, ada mereka juga membuat tasdid di ujungnya sebagai penamaan untuk seseorang yang dahulunya yalutus sawiq, yaitu mengadon roti. Mengadon roti, orang ini luar biasa dermawannya. Ya, ini di antara penyebab penamaan Lata itu. Jadi berada di Thaqif, tetapi di musim haji orang ini
menyediakan makanan untuk jemaah haji. Turun ke Mekah, kemudian membawa roti yang banyak. Yalut tussawi, dia sendiri yang mengadonnya. Kemudian dia buat roti untuk dibagikan kepada jemaah haji gratis. Yalut tussawiq, ya, lil hajiji fil jahiliyah, masa jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Ya. Falamma mata, ketika orang yang dermawan ini meninggal dunia, akafu ala qabrihi fa'abadu. Mereka melakukan i'tikaf, jadi menjadikan kuburannya tempat untuk melakukan ritual ibadah, duduk di sana dalam waktu yang lama, kemudian merasakan ketenangan, kedekatan, kesyahduan di situ sampai akhirnya mereka nanti mengibadatinya. Ini penyebab atau sebab yang kedua penamaan Lata, dan intinya dia adalah batu yang berada di Taif berwarna putih yang diukir kemudian diletakkan di dalam sebuah bangunan persis masjid. Ya, ada kubahnya, ya, dinamakan dengan Mashhad. Nanti orang berkunjung ke sana dan halamannya luas, datang ke sana kemudian melakukan ritual-ritual ibadah di situ. Ini bukan cerita saya tetapi cerita Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, afara'aitumul Lata. Kemudian Uzza yang kedua. Ya. Sebelumnya yang menjadi juru kunci Lata ini adalah Bani Mu'tab. Ya, yang menjadi juru kuncinya Bani Mu'tab. Dia yang mengurus, yang membersihkan, dia nanti yang menerima pembayaran orang yang datang ke sana. Apapun yang nanti disajikan, mereka nanti yang mendapatkan keuntungan dengan ketentuan mereka yang menjaga, memegang kuncinya, yang mengurusi, ya, dari Bani Mu'tab, kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Jarir, dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Yang kedua Uzza. Uzza, kata Ibnu Katsir, dinamakan Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz, plesetan dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian dibuat dalam bentuk muannas. Muannas, tanda muannasnya adalah ya maksurah. Uzza pakai ya tanpa titik. Rumahnya rumah ya tapi tidak ada titiknya, bukan ya, tapi alif maksurah. Dan ini tanda muannas juga. Tanda muannas. Ya. Dan dia Uzza ini kata Ibnu Katsir, kanat syajaratan 'alaiha bina. Dia merupakan sebuah pohon. Yang tadi batu ya, yang Uzza pohon. Dan ini hanya sebatas simbolnya, simbol. Pohon di dalam di atasnya ada bangunan persis dengan Lata tadi. Kemudian ada sitar-sitar, ya, ditutup dengan kain-kain nanti, ya, yang untuk menambah lebih nampak sucinya, sakralnya. Dia berada di Nakhlah, nama tempatnya Nakhlah. Kalau tadi di Taif, kalau yang Uzza berada di daerah atau tempat yang bernama Nakhlah, dan Nakhlah ini antara Mekah dengan Taif. Ya. Nabi SAW pernah ketika dia melarikan diri dari Taif, ya, ketika dilempari dengan batu, di sini beliau beristirahat di Nakhlah ini. Ya. Ketika Uzza ini berada di Nakhlah antara Mekah dan Taif. Kanat, kalau tadi orang Taif yang menyembah. Kalau yang Uzza itu sesembahannya orang Quraisy. Kanat Quraisyun yu'azzimunaha, mengagungkan dan memuliakannya. Ya. Saya teringat ini juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa Uzza ini adalah sesembahan orang Quraisy. Ya. Ketika
perang Uhud. Ya, perang Uhud, dan Nabi SAW, pasukan kaum muslimin terpojok, kocar kacir. Setelah awalnya menang, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka terpecah-pecah, dan Nabi SAW nanti akan diserang oleh banyak orang, sementara di sekitarnya ada beberapa orang muhajirin dan ansar. Kemudian mereka mundur ke gunung Uhud. Akhirnya Nabi terluka, terjatuh ke dalam lubang yang disiapkan oleh orang Quraisy, dan luar biasa besarnya, parahnya luka Nabi SAW. Dan Abu Sufyan ketika itu, ya, yang meyakini bahwa Nabi sudah mati, meninggal dunia, dia mengatakan, menyeru. Awalnya dia menanya, mana masih adakah Muhammad? Ya, di mana Abu Bakar? Di mana Umar? Tidak ada yang menjawab. Ya, di mana ya? Tidak ada yang menjawab. Sehingga dia mengatakan, yaumun bi yaumi Badar. Ya, kita seri, ya, perang Uhud ini sebagai balasan dari perang Badar, katanya. Kemudian dia mengatakan lanal Uzza. Nah, itu menunjukkan bahwa Uzza itu sesembahan mereka. Lanal Uzza. Jadi dia merasa bahwa kemenangan yang mereka dapatkan di perang Uhud itu disebabkan oleh Uzza. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Ya. Ketika dia menantang, mana Muhammad, mana Abu Bakar, mana Umar, tidak ada. Nabi SAW mengatakan jangan dijawab. Semua disuruh diam. Tapi ketika dia mengatakan lanal Uzza wala Uzza lakum, kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza, Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menjawab. Apa kata Nabi SAW? Qulu, katakanlah, Allahu maulana wala maula lakum. Allahu maulana wala maula lakum. Allah yang menjadi penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Ya. Ini membalas seruan kesyirikan. Dibalas ketika mereka satu persatu ditantang untuk menyahut, tidak ada yang menyahut. Tetapi ketika seruan syirik dikumandangkan, maka Nabi SAW tidak membiarkan. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menjawab. Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah sebagai penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Ini dibalas dengan seruan tauhid. Ini menunjukkan bahwa Uzza itu milik Quraisy. Ya. Dan dia berada tadi di Nakhlah. Inilah Uzza. Dan Uzza ini sadanahnya salah satu kabilah yang disewa oleh orang Quraisy untuk menjadi juru kuncinya untuk menjaga, memelihara, mengurusi, membersihkan, ya, agar tidak kotor, ya, agar tidak diganggu, ada yang menjaganya. Ini sadanahnya. Yang ketiga apa? Manat. Yang ketiga Manat. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahu Akbar, Uzza adalah berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Di samping berhala-berhala yang lainnya, ini berhala yang besar berupa pohon. Ya. Juru kuncinya adalah dari Bani Syaiban, ya. Dari Bani Syaiban. Kemudian Manat yang ketiga, wa Manat ats-tsalisata al-ukhra. Dan Manat berhala yang ketiga, yang lainnya, dia adalah berhala yang berada di Mushallal, nama tempatnya Mushallal, di daerah yang dikenal dengan Qadid atau Kudaid. Sekarang ini masih ada nama ini, ya, Mushallal di wilayah yang namanya Kudaid. Tempat ini antara Mekah dengan Madinah, ya, terletak di antara Mekah dan Madinah. Yang menyembahnya adalah suku Khuza'ah dan Aus serta Khazraj dari Madinah. Jadi mereka terkadang berangkat haji itu, ya, di samping melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah dan seterusnya, mereka nanti akan singgah di Manat ini. Dan bahkan mereka menjadikan Manat ini sebagai tempat untuk ihram. Mulai ihramnya di mana? Ya, adalah berhala yang diagungkan oleh Khuza'ah, suku Aus dan Khazraj di Madinah. Di masa jahiliyah mereka mengagungkan dan bertahalul, berihram di sana untuk ibadah haji ke Mekah. Ya, ini semua dijelaskan tentang ini oleh Al-Bukhari. Hadisnya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu tentang tiga berhala. Kemudian kata Ibnu Katsir, waqad kanat bi jaziratil arabi wa ghairiha tawaghit ukhra tu'azimuha al-arab ka ta'zimil ka'bah ghaira hadhihi ats-thalatha allati nassa 'alayha fi kitabih al-aziz wa innama ufrida hadha bidzikri li'annaha ashhar min ghairiha. Itu yang tadi kita sebutkan,
banyak berhala-berhala yang disembah di Jazirah Arab, tetapi disebutkan oleh Allah 3 di antaranya karena yang 3 ini sangat masyhur. Yang 3 ini sangatlah masyhur. Adapun berhala-berhala ini, Al-Uzza, kemudian Al-Lat, ini nanti akan dihancurkan oleh Nabi SAW di penaklukan kota Mekah. Ketika selesai penaklukan kota Mekah, di samping berhala-berhala yang ada di Mekah, di Ka'bah itu dihancurkan, kemudian nanti diutus utusan-utusan ya untuk menghancurkan berhala-berhala tadi, termasuk Uzza. Jadi yang diutus oleh, ini yang sangat luar biasa, dinukilkan oleh ulama sirah, bahwa Khalid bin Walid diutus oleh Nabi dengan beberapa pasukan untuk menghancurkan Uzza. Ya, setelah dia hancurkan bangunannya, kemudian pohonnya sudah ditebang, dia sudah merasa selesai. Ya, kemudian dia kembali kepada Nabi, lalu dia bercerita, ya Rasulullah, saya sudah hancurkan bangunannya, tempatnya, kemudian pohonnya pun sudah saya tumbangkan, sudah saya tebang. Kata Nabi SAW, balik lagi. Ya, sebenarnya Uzza belum kamu hancurkan, belum kamu hancurkan. Maka Khalid bin Walid kembali dan mencari-cari, sementara penyembah mereka yang masih menyembah berusaha untuk memohon memanggil Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Tiba-tiba Khalid bin Walid melihat, atau Amr bin As, saya lupa apakah Khalid bin Walid atau Abdullah bin Amr bin As, antara dua itu ya. Tiba-tiba datang seorang wanita hitam yang telanjang, rambutnya saking panjangnya sampai ke tanah, ya, sampai ke tanah. Ternyata itulah Uzza yang mereka sembah, yang berada di belakang pohon yang mereka sembah. Ternyata Uzzanya itu. Setelah dia bunuh wanita tersebut, kemudian dia kembali kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, tilka Uzza, itulah yang Uzza. Jadi yang mereka sembah wanita hitam telanjang yang ada di pohon tersebut. Ya, nah ini luar biasa bagaimana syaitan membalikkan atau menutup akal manusia sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Baik, kita baca uraian Syekh Sa'di di sini untuk ayat-ayat tadi ya. Ini setelah kita jelaskan tentang Lata, Uzza dan Manat, ayat 19. Kata Syekh Sa'di, lamma dzakara ta'ala ma jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haqq wal amri bi ibadatillahi wa tauhidihi, dzakara butlana ma alaihi al-musyrikuna min ibadati ma laysa lahu min awsafil kamali syai'un wa la tanfa' wa la tadur. Tatkala Allah menyebutkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari petunjuk dan agama yang benar, dan perintah untuk mengibadati Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, Allah lalu menyebutkan batalnya apa yang ada pada orang-orang musyrikin dari penyembahan terhadap apa-apa yang tidak memiliki sedikit pun sifat kesempurnaan. Ya. Setelah Allah sebutkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, agama yang benar, mengibadati Allah, lalu Allah sebutkan kebatilan agama orang-orang musyrikin, di mana mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki sedikit pun sifat kesempurnaan, tidak memberi manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Wa innama hiya asma'un farighatun anil makna. Tidaklah dia kecuali nama-nama yang kosong dari makna. Namanya Al-Lata tapi tidak ada maknanya, hanya sebatas nama yang dibuat-buat. Sammahal musyrikun, yang diberikan oleh orang-orang musyrikin nama-nama tersebut, hum wa aba'uhum al-juhalud ad-dullal. Ya, mereka yang
berada dalam kebodohan dan kesesatan. Dibuat nama-nama, kemudian dimuliakan nama itu, dijadikan sebagai nama yang agung, dipanggil-panggil, dijadikan nama yang diseru dalam berdoa, ya, dalam meminta. Ibtada'u laha minal asma'il batilah allati la tastahiqquha. Mereka mengada-adakan dengan dari nama-nama yang batil, yang tidak berhak didapatkan oleh benda-benda tadi. Fakhada'u biha anfusahum wa ghairahum minad dullal atau minad dullal. Mereka menipu, mengelabui diri mereka sendiri dan orang-orang lain dari orang-orang yang sesat. Fal alihatul lati bihadhil hal, sesembahan-sesembahan yang sifatnya atau keadaannya demikian, la tastahiqqu mithqala dzarratin minal ibadah, tidaklah berhak mendapatkan ibadah walau seberat satu zarrah. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga menolak mudarat, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun juga. Bahkan tempat keberadaannya pun ada yang menjaganya, membersihkannya, melindunginya. Ya. Jadi tidak, kalau seperti itu sifatnya, maka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah walau seberat satu zarrah. Wa hadhil andad allati sammauha bihadhil asma' za'amu annaha mustaqqatun min awsafin hiya muttasifatun biha. Ya. Tandingan-tandingan Allah yang mereka buat dan mereka beri nama-nama itu, Lata, Uzza, Manat. Manat tadi yang lupa kita. Manat itu plesetan dari nama Al-Mannan, dari nama Allah. Kalau Al-Lata dari nama Allah, kata-kata Allah, kemudian Al-Uzza dari Al-Aziz, sementara Manat plesetan dari Al-Mannan yang maha memberi anugerah. Ya. Nah, jadi mereka buat nama-nama yang seakan-akan seperti nama Allah. Nah, padahal tidak memiliki hakikat. Kalau Allah namanya memiliki nama Al-Mannan, Allah memang maha kaya dan maha pemurah, memberi dan memberi, terus memberi. Sementara mereka yang benda-benda yang mereka sembah, yang mereka beri nama dengan nama-nama yang hampir sama dengan nama Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Fasammau Al-Lata, kata Syekh Sa'di, mereka menamakan Al-Lat minal ilah. Ya, dia plesetkan dari nama Allah, Al-Ilah. Al-mustahiqqu lil ibadah. Al-Ilah artinya yang berhak diibadati. Jadi Lata itu diberi nama Lata agar ada terkesan bahwa dia berhak dapat ibadah. Ya. Jadi mereka buatkan nama seperti itu agar ada kesan bahwa dia memang berhak mendapatkan ibadah. Karena makna Allah atau Al-Ilah artinya Al-Mustahiqqu lil ibadah. Itu artinya. Al-Uzza minal Aziz. Itu kata Syekh Sa'di. Al-Uzza diplesetkan dari nama Allah Al-Aziz. Ya, wa Manat minal Mannan. Dan nama berhala Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ilhadan fi asma'illah, yaitu melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama Allah, yaitu memberikan nama Allah kepada makhluk Allah, yang agar makhluk itu bisa disembah, diambil nama Allah letakkan padanya, cuma ada sedikit plesetannya. Ya. Ini ilhad. Ya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Wa tajarriyan ala syirki bih, dan untuk memberanikan ya diri agar melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah. Ketika ada nama Lata dan dengan nama Allah tersandingkan, sehingga seakan-akan Lata itu tandingan Allah. Ya, untuk menyekutukan Allah dengan benda-benda tersebut. Wa hadhihi asma'un mutajarridatun anil ma'ani. Ini harus kita catat bahwa nama-nama tersebut Lata, Uzza, Manat itu nama-nama yang kosong dari makna. Ya, sama dengan nama manusia. Nama-nama kita kan kosong dari makna. Adapun nama Allah itu nama-nama yang memiliki makna, dan makna dari nama Allah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah bernama Al-Mannan,
yaitu yang maha memberi anugerah. Memang benar Allah maha memberi anugerah. Sementara kalaupun ada manusia yang bernama Mannan, dia tidak mau memberi, kikir, bakhir, pelit. Ya. Ini juga pada berhala. Apa yang diberi oleh Mannan? Apa yang bisa diberi? Dia tidak punya apa-apa. Adanya dia itu dibuat oleh penyembahnya. Dan bagaimana dia memiliki keindahan tempat yang menghiasi tempatnya penyembahnya, bukan dia. Dia tidak punya apa-apa. La tanfa' wa la tadur. Ya. Kemudian fa kullu man lahu adna miskatin min aqlin, ini catat ya, bahwa setiap orang yang punya walau sedikit pun akal sehat, ya, ya'lamu butlana hadhil awsafi fiha, mengetahui betapa batilnya sifat-sifat yang dinisbatkan kepada benda-benda tadi. Diberikan sifat Allah yang berhak diibadati, padahal dia tidak berhak diibadati. Ya. Diberi nama Al-Uzza, diambil dari nama Al-Aziz, bahwa dia maha perkasa. Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya orang yang masih memiliki akal, yang mempergunakan, makanya Allah berfirman afara'aitum, maksudnya ro'a, melihat di situ artinya memikirkan. Apakah kalian tidak memikirkan tentang Lata dan Uzza, Manat, bahwa dia sebenarnya nama saja yang kalian berikan, tetapi dia tidak punya hakikat apa-apa. Namanya Lata, tapi dia tidak berhak disembah. Namanya Uzza, dia tidak perkasa. Namanya Mannan, tapi dia tidak memberi anugerah. Jangan bagaimana dia memberikan anugerah, dia tidak punya. Dia tidak punya. Nah, ini ayat yang ke-19 ya dari dari uraian yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di, dan mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Insyaallah akan kita lanjutkan membacanya ayat-ayat berikutnya sampai ayat yang ke-23 tadi pada kesempatan yang akan datang, yaitu ayat yang ke-20 ya. Alakumudz dzakaru tilka idzan qismatun wa manatus tsalitsatul ukhra. Ayat yang ke-20 pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.